Taklim ini memantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita sebagai insan MR kita sudah paham bahwa uh, yang penting itu adalah taubat holik. Taubat holik dari mana sebetulnya teman-teman? Taubat holik dari fitnah, gitu ya. Dari kata beberapa ulama mengatakan bahwa fitnah itu jaraknya sangat dekat, ya, sangat dekat, seperti di depan jempol kita, gitu. Apa itu fitnah? Apakah ketika kita diomongin orang lain, kejelekan orang lain, kemudian itu adalah fitnah? Ternyata itu bukan, teman-teman. Masya Allah ya. Ternyata fitnah itu adalah ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, tapi tidak membuat menjadi rahmat, gitu ya. Padahal kan Allah menciptakan Islam, kita sebagai seorang Muslim itu kan menjadi Islam rahmatan lil alamin. Nah, kalau ternyata apa yang sudah Allah berikan, entah dalam bentuk kesehatan, entah bentuk keluarga, entah dalam keuangan, membuat kita tidak lebih dekat lagi kepada Allah, nah itulah disebut dengan fitnah. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Jadi ternyata taubat holik itu terus-menerus. Baik teman-teman, kita mulai saja. Itu tadi pembukaan ya dari saya. Kita mulai saja pertemuan malam ini dengan membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan di malam hari ini adalah bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Tapi orang lain itu sifatnya itu kita tidak memaksa ya. Kita fokus memperbaiki diri kita sendiri. Jadi persis sama seperti menjalankan jurus-jurus magnet rizki. Segera selamatkan diri kita dulu. Yang lain itu apa yang terjadi di sekeliling kita, takdir Allah ya. Entah kita bertemu dengan orang yang menurut kita menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu adalah bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu. Bayangkan kalau kita meninggal ya, kita sudah tidak ada umur lagi, kita apa yang akan kita bawa? Nah, tentunya yang pertama kita bawa itu adalah hati yang bersih ya. Hati yang bersih yang tadi, kalau hati bersih insya Allah dia bisa menjaga ke seluruh tubuhnya ya. Dan supaya hati bersih ini adalah dalam rangka menjaga kita dari fitnah. Begitu ya. Jadi dalam hal apapun kalau misalkan kita dalam 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 hal sehat, apakah sehat kita itu menjadi fitnah atau menjadi rahmat? Nah, apakah keuangan kita menjadi fitnah atau menjadi rahmat? Kesehatan itu bisa menjadi rahmat kalau ternyata kesehatan kita itu adalah menjadi modal untuk kita bertambah lagi. Akidah kita tambah kuat, ibadah kita makin oke, muamalah kita juga makin bagus. Gitu ya. Uh, Kesehatan kalau tidak bisa menjadi fitnah itu kalau hanya membuat kita maksiat gitu. Maksiat dan tidak bernilai apa-apa gitu. Karena sungguh merugi kalau kita tidak melakukan apa. Nah, alhamdulillah ya, ini Magnet Rizki ini adalah memiliki visi misi untuk membangun Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri ya. Tidak apa-apa misalnya teman-teman kalau misalkan Bunda saya belum bisa ikut, nggak apa-apa ya, doanya saja ya, insya Allah kita ini satu sama terhubung ya. Apa namanya, niatkan kita hadir di IMT itu adalah niat untuk menghormati guru, untuk memuliakan guru ya. Ustaz Nasrullah itu adalah orang yang sangat luar biasa, benar-benar orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat memuliakan, membahagiakan. Sebisa mungkin beliau itu inginnya tuh memuliakan, membahagiakan, memuliakan, membahagiakan itu terus setiap hari yang beliau lakukan. Dan internasional mega training ini adalah sebagai wujud beliau membahagiakan ya insan MR dalam setiap tahunnya. Tahun lalu di Kemayoran, tahun ini di Ancol. Nah, kita sebagai ini muridnya ya sangat wajib untuk menyambut gitu ya. Tapi
kalau yang masih ada halangan ibaratnya keuangan atau apakah kondisi yang tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Karena yang pertama itu adalah merawat terumbu karang ya teman-teman. Itu penting sekali. Jangan sampai kita hadir di EMT menambah perisai rezeki. Jangan sampai kita hadir di EMT tidak merawat terumbu karang gitu ya. Jadi jangan sampai kita hadir di EMT malah menambah itu tadi harusnya kita tobat-tolik ya. Kita ingin menjadi ajaib dengan merawat terumbu karang, tapi tidak. Jadi, insya Allah, yang penting kita satu sama terhubung, ya. Insya Allah kita saling mendukung. Izin buat semangat ya, buat rame-rame kita share film ininya dulu ya, teman-teman. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Allahumma salli wa sallim. Ya, oh ini nggak sampai sini ya. Nah ini nanti di sini di Magnet Rizki ini nanti kita bisa garpu tala bareng-bareng ya teman-teman. Kalau yang ini bukan ya. Kita bisa garpu tala bareng-bareng. Ini di Gaza Palestina. Ternyata burung Raja Wali itu menurut penelitian usianya bisa mencapai 70 tahun. Dan ternyata ketika usia burung Raja Wali itu sudah 40 tahun, pada saat paruhnya sudah mulai melengkung ke dalam, ketika semua cakarnya sudah mulai melengkung ke dalam, burung Raja Wali itu sempat mengalami keputusasaan. Karena gara-gara paruhnya yang melengkung ke dalam, dia mau makan juga sulit. Gara-gara semua cakarnya yang melengkung ke dalam, ketika dia mau mengambil atau menerkam juga tidak bisa. Lalu burung Raja Wali itu mengalami keputusasaan itu. Sementara dia diperkirakan usianya masih 30 tahun. Nah ternyata di usia ke-40, para peneliti menemukan burung Raja Wali itu suka pergi ke gunung yang tinggi, mencari lubang menjadi gua yang tidak pernah bisa terjamah oleh manusia. Dan ternyata di tempat itu dia sendiri, kemudian dia membanting-bantingkan paruh. Jadi teman-teman, tadi bercerita tentang burung Raja Wali ya. Ada saatnya kita itu berada dalam posisi tidak nyaman ya, sama seperti burung Raja Wali tadi gitu. Ada saatnya kita ini berada di posisi yang mau nggak mau kita harus mengambil keputusan ya, harus bergerak daripada ini memang sudah sunatullah gitu. Nah tujuannya ada apa? Itu adalah pesan dari Allah supaya kita bisa mendownload ke. This is exactly what the people in Palestine are doing. They keep thanking God when everything is going wrong, and we can't even thank God when everything is going right. Kiri lagi, keteguhan iman warga Muslim Palestina tengah menjadi perhatian dunia. Banyak orang yang penasaran dengan Islam dan terdorong untuk membaca Al-Quran. Salah satu di antaranya. I literally just started reading the Quran out of curiosity, and now I'm hooked. Literally, I started reading it because I was so curious about what is this faith that the Palestinian people have. It's something so deep and so profound that I was just drawn to learn more about Islam.
So I started reading the Quran the other day, and I swear it's answering the exact questions I had in my mind about what's happening in Palestine right now. Dari Al-Quran ada mengetahui alasan dibalik kebalikan. I'm reading the Quran. Ya, jadi Why does this just kita lihat ya, give me so much peace? Those who say when afflicted with a calamity, we belong to God and to Him we shall return, teman nanti bisa lihat are the bahwa ada seorang non-muslim Nasrani yang tanpa sengaja melakukan garpu tala, teman-teman, gitu. Tanpa sengaja melakukan garpu tala, Masya Allah, mana nih zoomnya? Tanpa sengaja melakukan garpu tala dan mendapatkan garpu talanya itu adalah tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 154 gitu. Jadi alhamdulillah ya, kita sebagai insan magnet rizki itu sudah dikenalkan dengan garpu tala. Dan bayangkan teman-teman, kita melakukan garpu tala dengan kurang lebih 3.000 orang ya di Ancol. Keren kan? Ya. Apa itu garpu tala? Garpu tala itu bukan istikharah bil Quran, bukan ya. Garpu tala itu adalah, kan teman-teman sudah tahu ya bahwa Al-Quran itu adalah sahabat kita, betul ya? Nah, layaknya sahabat, kita sudah membuat Al-Quran menjadi pemimpin kita belum? Itu. Nah, jadi garpu tala itu adalah kita meletakkan Al-Quran sebagai pemimpin kita, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau apa-apa nanya, ya sama seperti pemimpin ya, kalau apa-apa konsultasi dulu gitu ya. Dulu saya mau menampilkan. Jadi garpu tala itu adalah itu. Jadi bayangkan kita melakukan garpu tala dengan 3.000 orang. Masya Allah ya. Ini akan menjadi pergerakan energi yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Kemarin aja waktu kita nonton bareng, itu saya merasa ya Allah, kebayang teman-teman, masjid bioskop yang tadinya sepi jadi rame gitu. Dan ramenya itu rame orang-orang soleh, orang-orang yang pakai jilbab gitu, orang-orang yang wajahnya teduh. Bayangkan nanti kita juga di Ancol seperti itu, teman-teman, gitu. Fantasyiru fil ard. Jadi ini adalah bagian dari salah satu perintah Allah untuk fantasyiru fil ard. Bergeraklah di atas muka bumi, ya. Jadi tidak usah pilih-pilih. Semua muka bumi silahkan, itu adalah milik Allah, bergeraklah, gitu ya. Nah, alhamdulillah materi malam ini adalah tentang the principles of financial freedom, ya, menuju Tuhan di negeri sendiri. Kenapa sih kita ngomongin finansial? Kenapa kita ngomongin keuangan? Nah, menurut teman-teman kenapa? Kok jadi ujung-ujungnya jadi kayak jualan ya, Bun? Gitu. Sebetulnya bukan ujung-ujungnya jadi jualan, bukan. Ini adalah salah satu prosedur ya. Tujuan dari magnet rizki itu kan menjadi tuan di negeri sendiri. Nah, bayangin ya, kalau teman-teman ketemu dengan tuan, namanya juga tuan, duitnya banyak atau tidak banyak, ya kan? Gitu. Nah, visi misi magnet rizki setelah kita ini semua disentuh dengan jurus-jurus magnet rizki, menjadi insan-insan MR yang memiliki kapabilitas leadership ya. Bayangkan teman-teman, satu orang sabar itu bisa menghadapi berapa orang itu tuh Bu Ayat? 200 ya, bisa 200 orang gitu. Jadi perbandingannya satu orang sabar itu bisa menghadapi 200 orang gitu. Nah, sekarang ini jadi kita perlu banget orang-orang yang sabarnya seperti gimana sih Bunda? Sabar itu seperti gimana? Perasaan saya udah sabar deh gitu. Perasaan saya udah melakukan semua yang Allah perintahkan. Perasaan saya sudah memuliakan selalu pasangan. Perasaan itu. Kalau kita tidak, kalau kita pakai perasaan itu belum sabar teman-teman ya.
Nah, gimana caranya supaya kita sabar? Yaitu ada di jurus-jurus magnet rizki, ya. Ya, salah satunya adalah yang kita melakukan tilawah dan zikir pagi, ya. Kemudian kita menurunkan garis kebenaran, saya salah, ampuni saya siap belajar, gitu. Itu adalah cara supaya kita menjadi pribadi yang sabar, gitu ya. Karena teman-teman tahu nggak apa bedanya orang sabar dengan orang pasrah? Kalau orang pasrah itu dia nggak punya tujuan, gitu. Tapi kalau orang sabar, dia punya tujuan, gitu. Nah, kita, siapa sih tujuan kita? Tujuan kita adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Boleh nggak Bun tujuannya surga, bukan Allah dan Rasulnya? Boleh, ya. Berarti iman kita baru sebatas itu, gitu. Nggak apa-apa. Namanya iman itu kan bertumbuh, ya. Isi itu mah melakukan sesuatu hal itu karena surga doang, modus katanya, nggak biar mau dihukum di neraka gitu. Ya nggak apa-apa, berarti imannya baru sampai segitu. Jadi iman itu bertahap, nggak apa-apa ya. Alangkah lebih indahnya, alangkah lebih bagusnya kalau tujuan kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Pertolongan Allah dan Rasulnya ke kita itu dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Teman-teman kemarin yang hadir di Ikrom, ya, Ikrom 7, oh Masya Allah, dahsyat banget tuh. Saya suka ya dengan candaan-candaan Ustadz, ya, candaan-candaan santri gitu loh ya. Santri itu khas Indonesia, teman-teman ya. Islam itu luar biasa keren. Dan kekhasan Islam Indonesia itu adalah santri, ya. Khas dari santri itu adalah menyebarkan itu tidak dengan serius. Jadi ustadznya itu bercandaan mulu tuh gitu. Eh, jadi ya itu alhamdulillah makanya magnet rizki, prinsip dari magnet rizki itu adalah bersenang-senang ya. Gimana orang-orang tuh jangan terlalu serius ke kita gitu. Jadi harus bersenang-senang ya. Mohon maaf ya kalau saya masih terlalu serius Bunda. Belum belum konsep bersenang-senangnya belum banyak nih ya. Itu mestinya jalan-jalan, oh happy-happy ya gitu. Nah, nah jalan-jalan juga kan perlu finansial kan. Nah, itu dia teman-teman ya. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah menjadi insan magnet rizki untuk melengkapinya itu adalah kita harus financial freedom ya. Kita untuk menuju menjadi tuan di negeri sendiri itu kita harus menjadi pribadi yang bebas dari finansial gitu. Apa namanya? Memiliki kekuatan finansial gitu. Kekuatan finansial yang seperti apa, Bunda? Ya, nanti tadi kaitannya sama fitnah apa? Kaitannya sama fitnah tadi, katanya kita suruh taubat holik, Bun, gitu. Taubat holik itu artinya kita harus menghindari fitnah menuju ke rahmat Allah, gitu. Terus kita disuruh ngumpulin duit banyak-banyak, Bunda, gitu. Nah, ini yang membedakan. Inilah makanya pentingnya banyak orang soleh yang harus kaya, ya. Orang yang soleh itu harus kaya. Toh, yang ngasih kekayaan Allah, kita mah nggak modal, teman-teman, ya. Nah, yang membedakan paham orang-orang di luaran sana yang belum kenal MR, belum amazing quantum, itu adalah mendapatkan kekayaan itu dengan bertambahnya kekayaan, materialistis dia bertambah gitu. Tapi kalau kita jangan seperti itu. Bertambahnya kekayaan justru menambah rahmat kita kepada alam gitu. Justru menambahnya kekayaan itu adalah untuk apa? Pertama, seperti dari prinsip magnet rizki, tujuannya adalah untuk menyelamatkan keuangan kita dulu. Ya, ini di akhir zaman ini akan banyak sekali fitnah, teman-teman ya. Nah, bayangkan fitnah itu sama seperti yang tadi tuh, yang pesawatnya lagi oleng gitu kan, yang pertama ditolong kan kita dulu. Nah, pertanyaannya apakah kita sudah menyelamatkan keuangan kita dan keluarga kita? Itu yang penting dulu, teman-teman. Itu. Sudah, Bun, duit saya sudah banyak, Bunda. Uang saya, woi keren. Aset saya udah banyak, keren ya. Pertanyaannya, uangnya sudah dikerangkeng dalam bentuk dinar belum? Ya, gitu. Kenapa harus dinar? Supaya emasnya berjamaah, gitu. Terus kenapa harus dinar? Di dinar itu ada ayat-ayat Al-Quran yang merupakan doa, keberkahan. Jadi ibaratnya emasnya tuh hidup gitu loh. Sama seperti emas batangan 24 karat, tapi hidup. Ya.
memiliki energi. Jadi yang kita miliki itu adalah energinya, teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian saya sudah punya aset. Nah, aset, teman-teman. Dulu saya juga menganggap bahwa punya ruko, punya apa namanya, punya rumah banyak, itu adalah aset. Saya setuju gitu. Tapi yang jauh lebih penting itu adalah aset SDM. Siapa SDM-nya? Ya kembali ke kita. Ya, kita dan keluarga kita. Kita dan keluarga kita ini harus menjadi pribadi yang kuat. Ya, kuat akidahnya, kuat ibadahnya, kuat muamalahnya. Nah, keuangan ini adalah untuk dalam rangka menguatkan akidah, menguatkan ibadah, dan menguatkan muamalah. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Dan ya semoga kita bisa menjadi percontohan umat ya. Mohon izin ya, saya pakai bahasa bahasa Inggris nih sesuai dengan aslinya ya. Have you ever wonder why the rich get richer and the poor get poorer? Ya. Artinya bahasa Serpongnya ya. Bahasa Serpongnya nih, teman-teman, artinya adalah apakah kamu tahu ya bahwa orang kaya itu bakal makin kaya dan yang miskin makin miskin. Oh, iya loh teman-teman. Bener. Itu lagunya Bang Haji itu yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bu Titin ngefans nggak Bu Titin sama Bang Haji? Nah itu benar gitu. Dan ternyata ini saya nggak ini ya, nggak ini saya ambil langsung dari sana, dari developernya ya. Ternyata ini adalah fenomena internasional, nggak cuma di Indonesia doang, gitu ya. Bahwa yang kaya itu bakal makin kaya dan yang miskin bakal makin miskin. Pertanyaannya, kita ada di mana, teman-teman? Gitu. Kalau jujur, kalau misalkan kita berada di kaya, alhamdulillah, tugas kita itu adalah harus meningkatkan. Kenapa orang kaya itu harus meningkatkan? Nanti saya akan bahas. Nah, kalau ternyata kita berada di the poor, ya, tidak kaya, kita harus bergerak, gitu loh, teman-teman. Kita harus bergerak, kita harus mulai start dari saat ini. Mumpung ada kendaraannya, mumpung kita bisa berjamaah di Magnet Rizki gitu. Karena nanti di Magnet Rizki ini kita akan menjadi komunitas, kita akan menjadi, bayangkan ya, ini kan baru level 1 nih, level 1 ibu-ibunya tersentuh insan MR. Nanti kalau apa namanya, anak-anak kita ya, anak-anak milenial, anak-anak Gen Z itu sudah tersentuh insan MR juga. Masya Allah, keren banget Bunda. Jadi perjuangan kita ini belum apa-apa, teman-teman. Tuh, tapi belum apa-apanya, udah keren banget Magnet Rizki itu. Ini ciri-ciri organisasi komunitas yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ini fenomenanya nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, bahwa yang kaya itu makin kaya dan yang miskin itu makin miskin. Ya. Yuk. Jadi saya mengajak bergerak. Nah, kenapa bisa menjadi seperti ini? Penyebabnya adalah financial illiteracy. Jadi apa? Maksudnya apa? Pengetahuan keuangan tentang finansial yang membuat si kaya makin kaya dan miskin itu makin miskin. Ya. Orang kaya yang tidak bisa mempertahankan kekayaannya itu adalah karena dia tidak upgrade ilmu. Itu. Ya, orang miskin, mohon maaf ya, sesuai dengan artinya tadi, the poor is more apa namanya, get and the poor get poorer, itu orang miskin. Kenapa makin miskin? Karena dia tidak mau belajar. Itu ya. Tobat holik, astagfirullahaladzim, saya salah, ampuni saya siap belajar, gitu ya. Nah, ini kenyataannya teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Di dunia ini ada 1% elit global, ya, orang kaya di dunia yang mengendalikan dunia. Termasuk sekarang ya, terjadi peperangan di Palestina. Waalaikumsalam. Itu adalah karena elit global, teman-teman. Kemarin ada COVID, itu katanya elit global, mainannya elit global juga. Gitu. Siapa elit global? Elit global itu adalah ya orang-orang di balik layar. Dia nggak kelihatan di permukaan,
ya, tapi dia di balik layar gitu. Dia memegang keuangan, ya. Orangnya cuma 1% dari seluruh penduduk dunia, tapi bisa mengendalikan dunia, gitu. Ya, wallahu a'lam. Apakah yang memiliki Facebook, apakah yang memiliki YouTube, gitu. Tapi saya yakin mereka adalah orang-orang baik-baik ya teman-teman ya, gitu. Yang bikin Facebook, YouTube itu adalah insya Allah orang-orang baik-baik ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan mereka selalu ya. Semoga ya siapa tahu nanti hidayah Allah hadir di dalam hati mereka ya. Karena yang menemukan teknologi juga berkat adanya teknologi ya kita bisa belajar juga kan seperti ini gitu lah. Gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita tidak belajar ya mengenai finansial literasi atau kita tidak belajar mengenai teknologi, iya seperti nabrak-nabrak gitu loh Bun. Gitu. Makanya dengan adanya teknologi ini kita harus banyak belajar gitu. Ya, dengan adanya Zoom ini adalah sebetulnya adalah fasilitas dari Allah untuk mengupgrade. Ini maha adilnya Allah, Rahman Rahimnya Allah supaya seluruh dunia itu bisa menyimak gitu loh teman. Gitu ya. Gitu. Nah, ini kita nggak ngomongin the poor ya. Kita nggak ngomongin orang miskin. Karena orang rich tadi, ya orang kaya itu, dia berada di middle class. Ya. Kenyataannya, the gap between the middle class and the one person is no bigger than ever, and it is quite alarming. Jadi, kenyataannya di dunia teman-teman, orang yang menurut kita anggap kaya, ya, dengan elit global tadi teman-teman, ya, itu gapnya sangat besar. Gitu. Gapnya sangat besar. Jadi kita jangan minder duluan nih. Aduh Bunda, saya mah siapa? Nggak bisa ngapa-ngapain Bun. Jangan begitu. Orang beriman tuh nggak boleh ngomong begitu. Ya, nggak boleh ngomong begitu. Kalau ngomong begitu adalah dalam rangka merendah, ingin mengharap rahmat Allah, dalam rangka bergerak, kita pengen mendapatkan ilmunya Allah yang lebih banyak, boleh. Tapi kalau ngomong begitu dalam rangka kita mundur teratur, nggak boleh. Gitu ya. Karena orang beriman itu adalah di atas orang muslim. Seorang muslim aja kehidupannya berkah. Apa berkah? Berkah itu selalu ditolong Allah, teman-teman. Gitu. Nah, apalagi ini orang beriman, gitu ya. Jadi tinggal sedikit lagi kok, perjuangan kita itu tinggal sedikit lagi gitu loh. Ya, gitu. Akhlak teman-teman udah bagus ya kan? Tinggal sedikit lagi finansial literasinya ditambahin. Gitu, teman-teman ya. Jadi dengan adanya elit global ini, teman-teman, jadi elit global inilah yang membuat dunia gonjang-ganjing seperti ini. Ya gitu ya, makanya teman-teman lihat ya di Eropa ya, dan dia tidak mewakili pemerintah, entah mewakili siapa ya, seperti Amerika ya, sebut aja negara Amerika ya, pemerintahnya pro Zionis tapi rakyatnya pro Palestine ya kan. Di Kanada juga, di Inggris juga ya kan. Nah, berarti kelihatan nih dari kondisi seperti ini, kelihatan mana elit global. Gitu ya, gitu. Jadi kita ibaratnya, Masya Allah, tinggal 10 menit lagi nih. Jadi kita perlu berjuang ya. Dan perjuangan berarti perjuangan teman-teman tuh harus kuat gitu loh. Ya, ini mumpung ada kendaraannya ya, gitu. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Minimal teman-teman harus lepas dari dari pur ya. Harus lepas dari kemiskinan ya. Karena supaya kita bisa naik, kita harus reach ya. Rich ya, supaya get richer gitu. Kita harus menjadi orang kaya supaya kita bisa menjadi kaya gitu ya. Nah, tuh. Nah, kemudian ini surveinya, 70% of low income urban families are unable to put away money for retirement, healthcare, and even a basic emergency fund gitu. Jadi 75%, 70-80%, 78% orang-orang yang hidup di kota ya, dia itu tidak bisa mengelola keuangannya ya, untuk pensiun nanti, untuk jalan-jalan, atau untuk kesehatan, bahkan untuk kepentingan mendesak pun mereka nggak punya gitu loh. Itu yang akhirnya saya keluar Bunda dari BPKP dan Pertamina.
Karena saya Allahu Akbar, aduh, wargaku Indonesia, gitu. Banyak sekali kalian belum paham, gitu. Ya, nah, alhamdulillah. eh, Dulu saya waktu masih waktu masih PNS ya, dulu waktu masih di BPKP saya nabungnya Antam gitu. Tapi alhamdulillah Antam sudah saya tinggalkan. Kenapa? Karena menurut saya ada yang tidak pas lah di dalam Antam itu. Apa namanya? Ketika kita sertifikatnya lama harganya turun Bunda gitu. Nah, alhamdulillah Magnet Rizky mengeluarkan dinar. Wah, saya langsung waktu itu saya nggak ada uang loh Bun. Saya menjadi wakil resmi itu saya nggak ada uang. Saya langsung apa namanya ikut menjadi wakil resmi. Semoga Allah ridho. Dan alhamdulillah saya bertahan gitu ya. Jadi teman-teman hmm, penting ya, apakah teman-teman bagian dari 78% ini? Jadi kita tuh lagi ngomongin diri kita sendiri gitu loh, bukan orang lain ya. Apakah kita bagian dari 78% ini? Menjadi orang yang tinggal di kota atau dimanapun ya, yang tidak bisa mengelola keuangan ya, yang tidak punya uang untuk anggaran untuk nanti pensiun, hari tua nanti ngapain, kemudian tidak punya anggaran untuk kesehatan dan tidak punya anggaran untuk keperluan mendesak. Uh, Makanya pinjaman online itu astagfirullahaladzim gitu ya. Itu banyak di Indonesia karena mereka belum paham teman-teman ya. Nah, ini survei lagi ya, waktu kita tinggal 6 menit lagi teman-teman ya. 57% ya di Amerika ya, mereka itu gagal ya di bidang finansial konsep ya. 14%-nya mereka berhasil investasi ya, dan 86%-nya mereka eh, terga, tergantung dengan pinjaman. Jadi, nah, alhamdulillah di Magnet Rizky ini kita ini nggak boleh minjem ya teman-teman. Maksudnya pinjaman itu adalah perisai rezeki, kecuali pinjaman dalam bentuk investasi ya silahkan. Misalnya, Bunda ada teman saya mau jadi MRBA, mau nyicil boleh nggak? Boleh gitu, boleh ya. Karena kita ta'awun gitu. Yang penting karena tujuannya adalah untuk investasi ya. Nah, ini make money for you. Ini sebetulnya prinsipnya Islam ini, teman-teman. Make money for you, ya. It does not sleep, get tired, or go on vacation. Jadi maksudnya jadilah uang yang bekerja untuk Anda, jangan Anda bekerja untuk uang. Di Magnet Rizky bahwa rezeki kita itu ada di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain, ya. Gitu. Jadi kita ini dengan kita menjadi orang Magnet Rizky itu keren loh. Kita menjadi penduduk internasional, teman-teman. Nanti internasionalnya dunia akhirat gitu. Karena Allah juga bilang bahwa jangan mengejar dunia gitu ya. Biarkan dunia yang mengejarmu gitu, teman-teman ya. Dengan cara apa? Dengan cara taubat holik ya. Ini mulailah membangun taman, mengkerangkeng hawa nafsu untuk impianmu ya. Gitu. Apa saja ya? Yang pertama itu adalah, kelihatan nggak nih? Kelihatan ya? Apakah teman-teman sudah punya, sebelum teman-teman mengeluarkan uang ya, apakah sudah ada rencana ya? Jadi ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan ya sebelum teman-teman mengeluarkan uang. Pertanyaannya adalah apakah sudah ada rencana? Gitu. Misalnya nih, tiba-tiba gitu kan, aduh pengen deh jalan-jalan ke mall. Terus di mall tuh kan suka banyak diskon tuh kan, suka itu ada sepatu diskon cakep banget gitu. Ada ini diskon cakep banget. Kalau kita jalan-jalan ke mall rencananya mau beli baju diskon atau cuma cuci mata doang? Gitu. Nggak apa-apa ya. Kalau cuci mata doang ya nggak apa-apa, jujur aja ya. Kalau emang kita tujuannya cuci mata, biarin aja ya kan. Sambil LOP, siapa tahu nanti kita punya toko di mall ya kan. Siapa tahu kita bisa bikin kajian di mall ya kan. Siapa tahu kita bisa bikin melakukan sesuatu di mall yang produktif gitu kan. Gitu. Nah, jadi sebelum mengeluarkan uang, tanyakan pada diri kita sendiri apakah sudah ada rencana. Dan yang kedua, apakah ada uangnya? Kalau nggak ada uangnya, diem ya. Jangan memaksakan diri, jangan nyari-nyari, jangan golek-golek, jangan toel-toel. Terus
apakah keinginan atau kebutuhan? Gitu ya. Kalau keinginan, nggak usah dulu. Kita pilih yang kebutuhan aja. Ya. Apakah bahaya jika tidak beli? Misalnya tadi tuh beli baju. Emang bahaya kalau kita nggak beli baju itu? Kalau nggak bahaya, emang nggak usah dibeli. Gitu kan. Gitu. Apakah ada produksi atau jasa pengganti? Nah, apakah ada cara lain untuk lebih hemat? Apakah bisa ditunda? Apakah menghasilkan? Apakah bisa memberi manfaat permanen atau sesaat? Ini Bun, bajunya saya perlu baju buat kondangan loh. Kan penting banget tuh Bun, bajuku banyak yang nggak banyak yang sudah nggak bagus lah buat kondangan. Iya sih, ada manfaatnya buat kondangan. Tapi masa sih cuma buat kondangan doang? Tuh. Disiasatilah. Sekarang itu kan, apalagi kita kita pakai jilbab ya, itu pakai baju bawahnya biasa, yang penting jilbabnya cakep itu udah ketutup loh teman-teman. Ya nggak? Pengalaman pribadi saya begitu. Ya gitu. Jadi tanyakan ini, apakah kita ini sesuai dengan rencana kita? Apakah ada uangnya? Apakah keinginan atau kebutuhan? Apakah bahaya jika tidak beli? Apakah produksi atau jasa pengganti? Ya, apa ada produksi atau jasa penggantinya? Misalnya nih, uh, urgent banget beli beli apa beli beli baju buat kondangan gitu kan. Tapi masih ada kok baju yang ini yang penting cerah gitu. Yang penting apa namanya? Suasana pantas lah gitu. Ya, gitu. Ya, gitu. Apakah ada cara lain lebih hemat? Apakah bisa ditunda? Apakah menghasilkan gitu. Misalnya, Bunda, saya gabung MRBA. Kira-kira nih teman-teman, kalau gabung MRBA menghasilkan nggak? Menghasilkan, ya, menghasilkan. Jadi supaya apa? Supaya teman-teman itu upgrade. Itu ini penting, ini finansial literasi. Jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jangan kayak gitu. Itu lagunya Bang Oma dari tahun 80-an, teman-teman. Udah berapa tahun yang lalu tuh? Udah 40 tahun yang lalu, ya kan? Kita harus berubah, gitu kan. Kita harus kaya dan mengkaya. Gitu. Kita itu harus ajaib dan mengajaibkan, harus kaya dan mengkayakan. Siap ya? Hmm. Kemudian, nah, ini jawaban yang pentingnya itu adalah jangan bawa uang kas kemana-mana untuk mengurangi gap ini. Ya. Jadi itu saja teman-teman. Ini tinggal 1%. Ya. Insya Allah nanti ada rekamannya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri ke saya. Oh, ada Bunda Nur Caridem, ada Bunda Sri Wirnarni juga. Kenal Bunda Sri Wirnarni. Ini nanti sudah ada rekamannya, sudah saya rekam. Itu nanti di YouTube ya. Seperti biasa Zoom kita cukup lah ya 30-40 menit ya mengisi waktu ya. Silahkan teman-teman sambil terus merawat terumbu karang ya, sambil mengkerangkeng uangnya. Niatkan LOP, kita semua harus menjadi orang kaya dan mengkayakan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah satu sama terhubung. Masih ada waktu kurang dari 1 menit lagi ya. Insya Allah semuanya dalam